Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinka Akbar Putri Rosneli dengan NIM 2136077. Dan saya Mutia Alfia F dengan NIM 2136109. Kami berdua dari jurusan Geografi NK Universitas Negeri Padang. Kami akan menjelaskan pariwisata PDIKM yang terletak di Padang Panjang. Pada awal kita memasuki gerbang, kita akan menjumpai peta kawasan PDIKM. Pada peta kawasan PDIKM ini, kita dapat melihat adanya Rumah Gadang Kotopiliang, Rumah Gadang Bodi Caniago, musola, gazebo, rangkiang, toilet, dan toko souvenir. Selain tempat pusat informasi, PDIKM ini juga bisa digunakan sebagai tempat untuk bersantai dan menghilangkan penat. Contohnya pada Taman PDIKM disediakan kursi untuk duduk dan ayunan untuk bermain. Nah, sedikit informasi nih tentang PDIKM. PDIKM adalah Pusat Dokumentasi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau yang terletak di Kota Padang Panjang, tepatnya di Kelurahan Silaing Bawah. Ini adalah salah satu patung bunga Rafflesia arnoldii. Selanjutnya di sini terdapat rangkiang, yaitu tempat penyimpanan padi di rumah adat Minangkabau. Rangkiang terdiri dari beberapa jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Pertama, ada rangkiang si bayau-bayau, yaitu rangkiang yang berfungsi tempat penyimpanan padi untuk makanan sehari-hari. Selanjutnya ada rangkiang harimau panghuni koto yang berfungsi sebagai penyimpanan padi untuk pembangunan kampung. Selanjutnya ada rangkiang si tenggang lapa yang berfungsi sebagai penyimpanan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti dari wisata PDIKM ini, yaitu Rumah Gadang yang sekarang digunakan sebagai Pusat Dokumentasi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau. Di Minangkabau ini ada dua kelarasan, Kotopiliang dan Bodi Caniago. Kalau Rumah Gadang Bodi Caniago rumahnya rata. Kotopiliang rumah gadang punya anjungan yang bertingkat-tingkat kiri dan kanan. Bedanya lagi, Kotopiliang sistem pemerintahnya otokrasi, Rumah Gadang Bodi Caniago lebih demokrasi. Kotopiliang datuknya Datuk Katumanggungan, Bodi Caniago datuknya Datuk Perpatian Sebatang. Di dalam rumah gadang kita ini terdiri dari 9 ruang. Kalau 9 ruang, berarti kamarnya ada 8. Karena ruang tengah itu jalan ke dapur. Wilayah satu keluarga itu di depan kamar sampai ke depan batas dengan tiang. Misalnya, ya, kalau keluarga ini menerima tamu datang ipar bertamu, tidak boleh keluarga ini menjamu tamu di sebelah ini atau di sebelah sana, jamu di wilayah kita masing-masing. Dulu tidak ada kursi, tidak ada meja, cuma ruang lepas.
kita lihat ukuran kamar kan kecil. Yang dalam kamar cuma ayah, ibu, anak yang masih balita. Anak laki-laki di Minangkabau dulu kan umur 10 tahun bukan tidur di rumah gadang. Anak laki-laki kan tidurnya di surau. Di surau anak laki-laki belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Anak laki-laki ke rumah gadang cuma untuk makan, tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam dia tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau? Karena yang mendapat pendidikan dulu cuma orang punya duit. Sekolah sampai ke kampung-kampung supaya kaum jangan bodoh di surau belajarnya. Tapi kalau nak gadis dapat kamar, dia anjungan di sebelah situ. Anjungan ditutup dikasih tirai. Semua anak gadis sampai rumah gadang kumpul di anjungan di situ. Disitulah aktivitas anak gadis menyulam, menyirinda di atas itu. Tapi kalau anjungan sebelah ini digunakan untuk duduknya para datuk atau pimpinan. Karena dalam rumah ini sistem pemerintahan otokrasi, jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datuk duduk di atas, kemenakan duduk di bawah. Maka pepatah adat dalam rumah gadang Koto Pijang berbunyi, bajanjang naik, batangbu turun. Tapi rumah gadang Budi Caniago, rumah rata, ada musyawarah mufakat, dia lebih demokrasi, datuk dengan kemenakan duduk dalam yang sama. Pepatah adatnya berbunyi, duduk sama rendah, tagak sama tinggi, dia lebih demokrasi. Kamar paling ujung sebagai kamar pengantin. Yang baru menikah rumah gadang untuk perempuan akan tinggal di kamar paling ujung. Ada menikah lagi perempuan, penghuni kamar paling ujung bergeser. Ada menikah lagi juga akan pindah. Ini untuk yang perempuan karena dibilang terjadi pernikahan nanti suami tinggal di rumah istri atau sistem materi lokal. Jadi kalau anak lelaki di rumah gadang ini menikah, nanti dia keluar dan tinggal di rumah istrinya. Sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga itu harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya di kamar nomor 2 atau kamar nomor 3 keluarga pindah, buat rumah yang baru bukan rumah gadang tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku bukan nama keluarga. Jadi ukuran kamar kecil memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak giat bekerja buatkan rumah untuk anak istrinya. Sekian hasil video promosi pariwisata kami pada kali ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.